Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka kelak Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Kita itu mungkin sayang Allah kepada kita karena Allah masih menutup aib kita. Namun apal mau orang tanya, era orang teh kikian. Saya juga malu bayar berdiri di para jamaah semua yang di dalam surat 49 ayat yang ke-29 tadi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina usidalal kufar. Orang-orang yang ada di sekelilingnya orang yang kafir itu selalu keras. Ruhama bainahum tara'u ruskaan sujadan. Tapi yang bersama dengan Rasulullah, seiman seakidah dengan Rasulullah, selalu menebarkan salam tampak. Dari mereka adalah orang-orang yang suka ruka' sujadan. Mereka yang suka ruku dan sujud. Jabataguna fadla minallah. Selalu semata-mata mencari keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min asharis sujud. Tampak dari wajahnya adalah tempat di mana tampak bekas-bekas sujud. Maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, inna ma aqrabul abdi min rabbi wa huwa sajidun fa aqsirud du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan sang Khalik ya, adalah saat ketika kita sedang sujud. Jadi kedekatan kita dengan sang Khalik itu adalah tampak ketika kita sedang sujud. Karena ketika di sujud akhir itulah maka dibolehkan kita meminta kepada Allah. Karena disitulah saat yang paling dekat. Fa'aksir doa, perbanyak kita dengan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering di antara kita bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ketika kita minta kepada Allah, doa yang kita lantunkan belum juga terkabul, belum juga dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis qudsi diungkapkan, innallaha ma'adani abdi ma adanu kaffa yakun. Sesungguhnya aku ini tergantung sangkaan hamba. Bagaimana hambaku meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, aku akan kabulkan. Maka bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Maka kalau Allah panggil, engkau itu harus datang. 5 waktu Allah manggil kita. Allah memanggil kita di 5 waktu. Hayyala sholat, hayyala falah. Mari kita sholat, mari kita meraih kemenangan. Allah sejatinya memanggil kita. Cuman masalahnya adalah ketika Allah memanggil kita, kita segera enggak? Kenapa? Karena di saat itu ya, Allah sedang mengkonfirmasi kita. Sedang dikonfirmasi kita ini. Doa kita. Maka sholat itu secara bahasa artinya doa. Dari mulai takbiratul ihram sampai ya, salam itu semuanya adalah doa. Bahkan di antara duduk di antara 2 sujud, bahkan kita minta kepada Allah 8 request kita, 8 permintaan kita kepada Allah ketika di antara duduk di antara 2 sujud, kita mohon kepada Allah. Coba kita tafakuri bersama. Apa yang terucap ketika doa kita minta kepada Allah di saat ketika duduk di antara 2 sujud? Yang pertama apa coba kita? Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa.
Kita mengakui, Pak, bahwasanya kita tidak bisa berlepas dengan dosa kita, kealpaan kita. Maka sia-sia pekerjaan setan laknatullah di saat ketika kita hari ini subuh laksanakan sholat, di saat jeda tadi isya, mungkin ketika kita, ucapan kita, perbuatan kita, dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari, lalu kita kemudian wudu dengan wudu yang sempurna, maka kata Rasulullah SAW, sebelum kita tegakkan sholat, maka dari jari jemari yang keluar itu adalah bergugurannya dosa-dosa kita. Keren banget ini. Kita belum sholat saja, dengan wudu kita yang sempurna, maka dosa-dosa kita itu secara gak terasa itu berguguran. Bahkan kalau kita beraktivitas sekalipun, kesibukan yang kita lakukan setelah subuh ini, ya mungkin kita terasa kita berkendaraan, keringat dalam perjalanan, ya. Maka ketika azan zuhur nanti, maaf, ketika Jumat ini nanti tegakkan, bahkan sunnahnya adalah kita kemudian mandi dulu sebelum Jumat itu, maka secara otomatis debu-debu tadi itu akan berjatuhan. Ini indah sekali. Di doa yang pertama, Allah Rabbighfirli warhamni. Ya. Sayangi ya Rabb aku. Sayangi ya Rabb. Terasa nggak Pak? Ketika kita minta kepada Allah, ya Rabb sayangi aku. Ya. Kita tidak pernah ridho ketika tubuh kita terjilat, ya, termakan oleh dasarnya api neraka. Kita bayangkan bagaimana kondisi kelak nanti di saat tubuh kita, bukannya saja tubuh tapi tenggelam semuanya. Kita mohon kepada Allah, warhamni ya Allah sayangi aku, wajburni, tutuplah aib-aibku. Tuh, Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita, wajburni. Allah masih sayang. Allah masih menutup aib-aib kita. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka kelak Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Kita itu mungkin sayang Allah kepada kita karena Allah masih menutup aib kita. Namun apal mau orang tanya, era orang teh kikian. Saya juga malu banyak berdiri di para jamaah semua yang secara keilmuan jauh daripada saya. Cuma mungkin diberikan kesempatan saja seperti itu. Wajburni ya Allah, tutupi aib-aibku. Warfa'ni, angkat ya Allah derajatku. Kita mungkin tidak pernah viral di bumi, tapi warfa'ni, kita mohon diangkat derajat kita. Terasa ketika kita mungkin tidak, siapa sih lo itu kan gitu. Tapi ketika kita bisa berisik di langit, kita tidak akan pernah kecewa karena Allah sedang membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah. Warzuqni ya Allah, kemudian berikanlah kepadaku rizki. Ya, rizki yang Allah berikan kepada kita ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Allah sudah jamin, Pak. Allah sudah jamin rizki itu kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata sekalipun di muka bumi ini, semuanya sudah tertakar dengan rizkinya dan tidak akan pernah tertukar. Rizkinya sudah apa? Sudah tertakar kita. Kita makan, kita sarapan, bahkan sudah dijamin rezeki kita, insya Allah Pak. Siang kita sudah tahu makan di mana, makan apa. Sore bahkan besok saja barangkali, ya kan. Ya, tempat beras kita masih tersimpan Pak, cukup untuk 1 bulan, saya yakin Bapak-Bapak. Sudah dijamin Pak. Jadi untuk gelisah apa lagi kita? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu sikut sana sikut sini, menghalalkan segala untuk mencapai tujuan kita. Karena jelas
warzuqni. Wahdini ya Allah, berilah petunjuk. Ya, berilah petunjuk. Wa'afini, sehatkan. Sehatkan apa? Badan. Wa'fu anni, dan maafkanlah atas segala kehilafan, kealfaan. Jadi dalam duduk di antara dua sujud saja 8 request kita. Ya. Jadi kalau kita ingin diijabah, yakinkan, pahamkan dari yang kita ucapkan bibir itu paling tidak terjemahkan dalam hati kita masing-masing. Yakin. Kita nggak yakin, kenapa? Karena yang kita baca nggak paham. Betul Pak? Betul nggak? Halo, masih ada ini? Kita tidak paham, tapi ketika kita paham yang kita baca, Masya Allah. Nah, maka kita ini ingin sesuatu yang di dunia ini, yang kita nikmati hari ini, ya kan, menghantarkan keridhoannya Allah kelak nanti. Bonusnya ada husnul khatimah. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah manggil kita, ingin kita diijabah, segera kita datang. Artinya Allah mengkonfirmasi kepada kita. Lo itu mau enggak? Kata Allah kan gitu. Jelas, hayyalal falah. Semuanya sudah paham. Mari meraih kemenangan. Tidak ada kemenangan, keberuntungan seseorang. Bisnis apapun namanya, transaksi apapun namanya, jauh lebih hebat ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati fahuwa aslu amsalih. Walau aslu amsalih. Satu kebaikan kata Allah, aku berikan sampai 10 kali lipat kebaikan. Coba, apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Yang kedua, bisa jadi ketika kita minta kepada Allah, ya kan? Ketika Allah memanggil kita jam 4 lebih 40 menit, kita datang jam 6 Pak. Subrang subuh keberangan maksudnya kan? Jikalau teh saya panggil ente ini, kemana tuh? Terkonfirmasi kita telat. Untuk urusan di dunia saja ketika dipanggil oleh kegedean, ya, oleh kegedean, presiden siapapun itu namanya, terkonfirmasi kita harus datang jam 6. Saya yakin saya datang tidak mungkin jam 6, jam 5 mungkin sudah datang Pak, karena kita ngantri. Bisa seperti itu. Jadi inilah innallaha madoni abdi bi madonnuka fayakun. Aku sesungguhnya adalah tergantung pada sangkaan hambanya. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah. Allah jaminkan segala keinginan kita. Semuanya sudah terekam di dalam sholat. Jadi untuk alasan apa lagi? Kalau sholat kita benar, ya kan, maka insya Allah Allah akan jawab semuanya keinginan kita. Yakin? Halo, halo? Yakin kan nih? Yakin nggak? Harus yakin, ya. Harus yakin pada apa yang kita mintakan kepada Allah. Yuk kita jaga istiqomahkan ketika Allah manggil kepada kita, segera kita datang. Lebih awal datang, maka antrian itu tidak akan lama untuk dijawab doa-doa kita. Betul? Coba kalau kita datangnya terlambat, ya kan? Mungkin bisa jadi besok aja lah, ini sudah habis nomornya. Kecewa nggak Pak? Halo, halo. Kecewa nggak? Kecewa tuh. Kita sudah datang, ternyata kena terlambat, nomor antriannya sudah habis Pak. Besok aja lagi. Karena Bapak datangnya kesiangannya. Kita pun sama kata Allah. Ini mudah-mudahan para jamaah pejuang subuh semuanya, kita datang kepada Allah jauh sebelum panggilan azan. Kita sudah terkonfirmasi dengan sholat tahajudnya, dengan sholat tasbihnya, dengan sholat taubatnya, dengan sholat hajatnya.
gaskeun sampai kita bisa tegakkan istiqomah dengan salat subuhnya. Inilah mungkin yang disampaikan pada kajian subuh yang singkat ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan jangan lupa like and share dan subscribe untuk kajian yang singkat ini. Semoga ada manfaat untuk semua para jamaah, baik yang di masjid maupun yang di rumah, dimanapun adanya. Wallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.